Aneh, Sekda DKI tidak mau beberkan tunjangan operasional gubernur dan wagub. Ditulis oleh X Hardi. Anggaran tunjangan anggota DPRD DKI Jakarta naik menjadi 177,37 miliar rupiah. Angka itu mengalami kenaikan 26,42 miliar rupiah dari tahun sebelumnya. Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi menyebut anggaran tersebut layak dinaikkan. Seperti yang kita ketahui, berita soal kenaikan gaji, bonus, tunjangan atau sejenisnya dari anggota DPR atau DPRD kebanyakan akan ditanggapi sinis oleh masyarakat. Gaji banyak tapi kurang banyak, tunjangan gede tapi masih kurang gede. Begitulah anggapan masyarakat saat ini. Prasetyo awalnya keberatan jika hanya dewan yang disalahkan atas kenaikan tunjangan anggota. Saya tidak tahu masalah sebenarnya gimana, mungkin ini terkait protes kenaikan tunjangan. Prasetyo kemudian mengatakan gubernur dan wakil gubernur juga mendapat tunjangan operasional setiap bulan. Prasetyo kemudian meminta Sekda DKI Jakarta Marullah Matali membeberkan jumlah tunjangan operasional gubernur dan wakil gubernur. Dalam rapat Badan Anggaran membahas soal hasil evaluasi Kementerian Dalam Negeri terhadap Raperda APBD tahun 2022. Di dalam forum ini, tolong Pak Sekda melalui BPKD jelaskan berapa sih operasional gubernur biar masyarakat juga tahu gubernur dan wagub dan perangkatnya semua. Kalau yang disalahkan DPRD lagi. Jadi dalam forum ini saya mau dengarkan itu saja Pak, katanya. Kalau soal gaji dan tunjangan anggota dewan, sudahlah tidak usah dibahas. Tidak ada gunanya juga. Misalnya mau protes pun percuma juga kan? Tidak akan serta-merta dibatalkan. Tetapi ada satu hal yang menarik. Ketidaktransparan Pemprov DKI soal tunjangan operasional gubernur dan wakil gubernur. Marullah ternyata tidak membawa data yang diminta Prasetyo soal tunjangan gubernur. Rapat sempat diskors 30 menit, setelah itu Prasetyo menagih lagi data tersebut. Pak Sekda tolong jawab. Apa sudah ada jawabannya? Kalau belum saya skors lagi Pak, tunjangan gubernur dan wakil gubernur, kata Prasetyo. Terjadilah tanya jawab dan penjelasan yang bertele-tele, muter-muter seperti orang yang tersesat dan tidak tahu arah, tidak punya kompas atau Google Maps. Marullah menyebut operasional kepala daerah tahun 2020 pernah dimuat di salah satu harian berita, tapi dia tidak menyebut nominalnya. Dia hanya menegaskan hitung-hitungan tunjangan dan gaji kepala daerah tercantum dalam PP 109 tahun 2020, maksimal 0,15% dari pendapatan asli daerah. Kata dia, Pemprov DKI belum pernah mengambil angka maksimal. Ketua Fraksi PAN DPRD DKI Jakarta, Bambang Kusumanto, juga meminta anggaran tunjangan gubernur dan wagub dibuka. Sebenarnya angkanya memang persentase sesuai dengan PP, jawab Sekda Marullah. Kenapa sih Pak? Ini sudah saatnya transparansi, jadi masyarakat bisa lihat dan menilai. Ini uang rakyat semua loh. Saya tanyakan sebagai wakil rakyat, tolong dijelaskan. Contohnya saja PAD-nya berapa, biar clear saja dulu Pak. Normatif silakan, tapi jangan kayak kita diakal-akalin saja, kayak anak kecil saja, sahut Prasetyo. Marullah tetap tidak menyebutkan angka pasti. Dia kembali mengungkit soal hitung-hitungan 0,15% dari PAD. Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono kemudian meminta menyebutkan dana tunjangan gubernur dan wagub tahun 2020, tapi Marullah tetap tutup mulut. Artinya ini apa? Tidak transparan. Di sini kita bisa menilai bahwa Pemprov DKI era Anies sangat tidak transparan. Gubernur dulu berani terbuka, bahkan menantang pihak lain transparan. Sekarang gubernurnya suka tertutup dan tidak mau jujur. Transparansi hanyalah wacana omong kosong. Tidak perlu pikir panjang kenapa Sekda DKI tutup mulut meski dicecar berkali-kali soal besaran tunjangan gubernur dan wakil gubernur DKI. Tidak mungkin dia tidak tahu. Alasan paling logis adalah karena ada yang disembunyikan. Kalau tidak ada apa-apa, kenapa takut dipublikasikan? Di era Anies, warga seolah tidak boleh tahu urusan dapur Pemprov DKI. Warga tidak boleh tahu uang mereka dipakai buat apa. Gak gubernurnya, gak bawahannya, gak ada yang berani transparan. Rahasia banget. Bayangkan kalau sampai Anies jadi presiden, bisa gawat. Jadi gubernur aja udah main sembunyi-sembunyi. Bisa hancur negara ini kalau jadi presiden. Semua serba senyap dan diam-diam. Kalau diam-diam tapi jadi, masih mending. Ini diam-diam malah hancur dan kelebihan bayar. Yang penting masuk surga. Betul gak nih JKT58? Bagaimana menurut Anda? Mengejutkan, Arief Poyono sebut dana hasil ekspor batu bara untuk lawan Jokowi. Ditulis oleh Niha Alif. Mengejutkan, Arief Poyono sebut dana hasil ekspor batu bara untuk lawan Jokowi. Tidak ada asap jika tidak ada api. Itulah peribahasa yang cocok menggambarkan kemarahan Jokowi akhir-akhir ini.
Pasalnya, nilai ekspor batubara Republik Indonesia terus meningkat saat pasokan untuk kebutuhan dalam negeri belum mencukupi. Tidak pelak, dirinya langsung mengeluarkan larangan ekspor selama sebulan. Tidak hanya pengusaha batubara yang pontang-panting, tapi juga negara-negara tujuan ekspor utama batubara, seperti Cina dan Jepang. Namun bukan Jokowi namanya kalau gentar dengan tekanan. Kini kita saksikan para duta besar satu persatu menekan Kementerian ESDM untuk mencabut larangan ekspor. Tentu para duta besar ini hanya peduli akan nasib industri di negaranya yang terancam tidak beroperasi dengan larangan ekspor. Mereka jelas tutup mata dengan kekurangan energi yang menimpa perusahaan listrik Indonesia seperti PLN. Tentunya Jokowi akan lebih mengutamakan kepentingan rakyatnya ketimbang nasib usaha negara lain. Apalagi belakangan ada isu bahwa hasil ekspor batu bara keluar justru digunakan untuk melawan pemerintahan Jokowi. Hal ini diutarakan oleh mantan politisi Gerindra Arief Poyuono. Dirinya dengan tegas mendukung langkah Jokowi soal pelarangan ekspor batubara ke negara-negara lain dengan pertimbangan kurangnya pasokan untuk kebutuhan dalam negeri. Arief Poyuono bahkan menyebut selama ini dana hasil penjualan ekspor batubara hanya disimpan di luar negeri. Sangat tepat Kang Mas, Jokowi melarang ekspor batubara. Banyak dana hasil ekspor batubara disimpan di luar negeri dan membiayai pergerakan politik melawan Kang Mas Jokowi. Tulis Arief di akun Twitter @BUMN_Bersatu, Senin 10 Januari 2022. Anak buah Prabowo Subianto itu pun meminta produksi batubara dalam negeri sebaiknya dibeli langsung oleh pemerintah. Semua batubara dibeli sama negara saja, mulai hari ini pakai rupiah, tegasnya. Seperti yang diketahui pada awal Januari ini, PT PLN mengalami krisis batubara. 10 juta pelanggan PLN terancam mengalami mati listrik karena 20 pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU milik PLN tidak memiliki pasokan batu bara. Akibatnya pemerintah melakukan pelarangan ekspor sementara melalui surat dari Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara atau Ditjen Minerba nomor B/MB-MB.05-DJB.B/2021 tertanggal 31 Desember 2021. Adapun pelarangan tersebut dilakukan pada 1 Januari sampai 31 Januari 2022 ini. Larangan ekspor itu berdampak kepada sejumlah negara importir batu bara dari Indonesia, seperti halnya Jepang dan Korea Selatan. Kedua negara itu mengirimkan surat kepada pemerintah untuk kembali membuka keran ekspor batu bara. Kalau benar pengakuan Arief Poyuono bahwa uang hasil ekspor batu bara dipakai untuk melawan Jokowi, maka pemerintah sebaiknya mengaudit para pengusaha batu bara ini. Sejauh ini Jokowi dengan tegas mencabut izin usaha perusahaan yang bermasalah. Tapi pemerintah harus bergerak lebih lanjut mengenai isu yang dilontarkan Arief Poyuono ini. Apa motif mereka melakukan perlawanan pada Jokowi? Apakah terkait gebrakan pemerintah yang dengan tegas membubarkan sejumlah ormas radikal? Apakah terpaut dengan kasus BLBI yang menyeret